Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Ibu ada panggil saya tadi, Bu? Iya, Nak. Bagaimana keadaan, Nak? Sehat, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya ada hal yang penting mau Ibu sampaikan kepada saya. Iya, Nak. Begini, minggu depan ada perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten pula. Ibu ingin sekali kamu bisa ikut dalam perlombaan itu. Dan Ibu percaya kamu bisa mengikutinya karena selama ini yang Ibu amati kamu pintar sekali bahasa Inggris. Dan nilai bahasa Inggrisnya juga bagus. Waduh, jangan saya dong, Bu. Saya biasa-biasa saja loh, Bu. Dalam bahasa Inggris masih banyak kok yang lain, Bu, yang lebih paham tentang bahasa Inggris. Ada si Margareta, ada si Mary, ada si Juan. Mereka kan malah lebih hebat daripada saya, Bu. Tapi Ibu percayakan kamu, bahwasanya kamu sanggup ikut perlombaan itu. Mencoba kan tidak apa-apa, kalau menang kan resiko, tetapi harus tetap optimis. Ibu yakin kamu pasti bisa. Bagaimana ya, Bu? Saya senang, Bu, Ibu mempercayai saya. Tetapi saya kurang percaya diri karena saya termasuk golongan anak yang mudah gugup. Saya takut saya menjadi gugup di saat saya tampil. Kemudian saya Bu, takut nggak dapat juara. Itu, Bu. Apa yang membuat kamu tidak mau ikut, Nak? Kenapa sih kamu tidak percaya diri? Apa yang membuat kamu tidak percaya diri? Ya itu tadi, Bu, saya sering gugup di saat tampil. Kalau saya lagi gugup, semua yang ada di dalam pikiran saya menjadi hilang nanti. Nggak tahu lagi apa yang saya katakan. Jadi masih banyak, Bu, yang lebih pintar dari saya untuk mengikuti itu, Bu. Kira-kira apa kemampuan kamu, Nak? Kenapa kamu tidak mau mengikuti perlombaan pidato ini? Saya bisa berbahasa Inggris, Bu, dan bisa juga sebenarnya membuat pidato bahasa Inggris, menghafalnya dengan cepat. Itu tadi saya mudah sekali gugup, Bu, di saat saya tampil. Saya tidak mau nanti di saat itu saya tampil menjadi bahan tertawaan dan Ibu kecewa dengan saya karena kegugupan saya itu tadi. Kemudian Coba teruskan, ceritakan perasaanmu sekarang, Nak, agar Ibu bisa memahami keadaanmu sekarang ini. sebenarnya, Bu, saya tidak enak menolak ajakan dari Ibu untuk mengikuti perlombaan itu. Tetapi saya memang benar-benar mudah gugup, Ibu. Maafkan saya, Ibu ya. Saya membuat Ibu kecewa. Kemudian saya juga pernah mengikuti lomba bahasa Indonesia. Keadaan itu pada saat itu saya gugup, Bu. Akhirnya saya kalah dan tidak mendapatkan juara di perlombaan itu. Nah, dari situlah, Bu, saya kurang percaya diri dan mengikuti lomba apapun. Saya kesal dan kecewa, Bu, kalau saya tidak juara. Dan kalau saya ingat itu, saya terus kecewa jadinya. Ibu rasa kamu bisa, Nak, karena Ibu pernah kok melihat kamu berbicara bahasa Inggris dengan teman-teman dan guru mata pelajaran bahasa Inggris juga. Ibu lihat kamu santai berkomunikasi dengan mereka. Iya sih, Bu. Mungkin di saat itu saya memang lagi dipancing berbahasa Inggris oleh teman-teman dan guru juga. Jadi saya jawab kembali dengan berbahasa Inggris juga. Nah, berarti kamu bisa dong berbicara bahasa Inggris dan dengan baik dan benar. Jadi didengar orang banyak pula. Itu kan, Bu, bisa. Jika sudah diajak bicara, mungkin itu secara spontan, Bu, saya. Namun jika sudah dihadapkan ke orang banyak, saya mudah gugup, Ibu. Terus saya takut nanti saya nggak juara. Lalu kalau saya tidak juara, saya nanti malu, Bu. Oke, kalau begitu kamu hanya sekedar takut saja kan, tidak menang, ya kan? Iya, Bu, saya takut kita tidak menang nantinya dan hanya membuat malu saya mengikuti lomba itu. Nah, sekarang Ibu sudah paham.
ternyata penyebab ketidakpercayaan diri kamu itu karena kamu merasa takut tidak menang saja. Berarti kamu tipe orang yang perfeksionis, selalu ingin merasa semua itu harus berhasil. Itu tidak boleh, nak. Ya, kita tidak boleh lakukan itu. Di dalam perlombaan itu ada menang, ada kalah. Ya, ibu tidak marah kok jika kamu tidak nantinya kalah. Dan lagian kita harus tetap optimis agar bagaimanapun kita berusaha untuk menang. Nak. Iya Bu, mungkin saya harus menang agar saya bersemangat. Tidak dengan kekalahan yang membuat saya menjadi pesimis. Padahal saya juga termasuk mudah menghafal, mudah mengarang kata-kata. Saya juga memiliki guru les bahasa Inggris Bu, yang pintar untuk saya tanyakan. Tapi entah kenapa saya merasa tetap tidak percaya diri juga Bu. Wah, kamu jangan pesimis begitu, nak. Kamu harus yakini dirimu itu harus pasti bisa. Nah, dengan semangat dan percaya diri, yang kamu pasti bisa. Nah, ibu yakin pasti kamu bisa untuk melakukan hal seperti itu. Langkah apa saja yang kamu lakukan, nak, dalam mengikuti program tersebut jika kamu mau mengikutinya nanti? Saya ingin membantu saya untuk selalu membimbing saya dalam latihan dan mengajari saya untuk selalu percaya diri dan semangat. Kemudian ada guru lain juga untuk membantu saya dalam mengatasi kegugupan saya ini Bu, agar saya bisa tampil semaksimal nantinya di perlombaan itu. Bagus, nak. Itu langkah yang tepat. Kira-kira ada lagi nggak langkah-langkah lain yang akan kamu lakukan untuk merasa semangat untuk mengikuti lomba itu nanti? Saya ingin Ibu memberikan contoh kepada saya. Contohnya siswa sudah berpengalaman dalam pernah juara, misalnya bahasa Inggris, guna menjadi inspirasi bagi saya. Dan cara-caranya dalam berpidato bahasa Inggris. Karena dengan contoh tersebut, saya yakin saya akan berhasil. Baik, nak. Itu ibu akan bawakan nantinya kakak kelas kamu yang sudah berpengalaman dalam berpidato bahasa Inggris. Jadi ibu akan merasakan biar semakin banyak anak belajar bahasa Inggris. Terima kasih Bu, saya senang sekali jika saya didatangkan bahkan diajari oleh orang-orang hebat seperti itu yang berpengalaman dan berhasil mendapatkan juara pula. Saya senang sekali Ibu. Nah, dari sharing kita ini sudah banyak solusi kan untuk kenyamananmu selanjutnya. Ibu sangat senang sekali, nak. Banyak yang kamu capai dalam sharing kita ini. Kemudian rencana kamu dan komitmen apa yang kamu akan lakukan untuk rencana pidato bahasa Inggrisnya nanti? Iya Ibu, saya juga senang Ibu sudah menyemangati saya. Rencana saya selanjutnya akan mencari inspirasi dari berbagai aplikasi untuk saya pelajari dalam berpidato bahasa Inggris. Baik dari Google, YouTube untuk menginspirasi saya agar mampu berpidato dengan baik dan benar-benar. Cara-cara mengatasi bagaimana cara tidak gugup nantinya jika saya tampil dan saya berkomitmen, saya pasti juara. Wah, bagus itu, nak. Berarti dirimu sudah siap untuk mengikuti perlombaan pidato itu, karena dan jika ada yang mau kamu tanyakan, ibu pasti siap untuk membantumu dalam latihan dan persiapan nantinya. Baik Ibu, terima kasih atas motivasi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya menjadi lebih percaya diri Bu untuk mengikuti lomba itu. Saya izin dulu ya Bu, permisi Bu. Baik, nak. Terima kasih ya. Jadi terima kasih buat Ibu Risni dan juga Ibu Sihotang. Saya sebagai observer sesuai dengan model tirtanya. Yang pertama, si coach harus membuat persetujuan dulu tujuan pertemuan mereka, dan tadi itu sudah kelihatan bahwa tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sihotang sebagai coach, di mana dia pernah mengalami kekalahan sehingga membuat tidak pede, dan itu tujuannya menyelesaikan itu. Kemudian identifikasi masalah. Di situ tadi kelihatan identifikasi yang diberikan oleh Ibu Risni melalui pertanyaan-pertanyaan, dan kelihatan Bu Risni tidak akan pernah menjawab. Jadi dibiarkan si coachnya yang akan menjawab sesuai dengan yang dia ada di hatinya. Kemudian ada rencana aksi. Apa yang akan dilakukan? Pertanyaan itu menunjukkan rencana aksi. Apa yang akan kamu lakukan? Apa kekuatan yang kau punya? Apa motivasi yang kau punya? Itu akan menjadi rencana aksi. Sehingga yang terakhir ada komitmen. Bahwa komitmen tadi Bu Sihotang sebagai coach akan mencari inspirasi, meminta pembantuan dari Ibu
Risne sebagai coach. Oke, itu sebagai observer dan praktek coach ini sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih.